Mengenal cerita fiksi dan non-fiksi. Cerita fiksi. Cerita fiksi adalah cerita karangan, fantasi, dan rekaan yang berdasarkan hayalan atau imajinasi pengarang. Cerita fiksi merupakan karya sastra yang isinya merupakan karangan semata dan tidak berdasarkan kejadian nyata. Ciri-ciri cerita fiksi antara lain: A. Bersifat rekaan atau imajinasi pengarangnya. B. Menggunakan bahasa konotatif seperti majas. C. Tidak memiliki sistematika yang baku. D. Dapat menggugah perasaan dan membangkitkan emosi pembaca. E. Memiliki tujuan untuk memberikan pesan moral dan amanat kepada pembaca. Jenis cerita fiksi antara lain: A. Novel. Novel merupakan cerita fiksi yang memiliki alur cerita yang kompleks. Untuk membaca novel tidak bisa dilakukan dalam sekali duduk. Penokohan atau karakter dalam cerita biasanya digambarkan secara lengkap dan penuh. Selain itu, novel juga memiliki dimensi ruang dan waktu yang luas. B. Cerita pendek cerpen. Ciri-ciri cerita pendek atau cerpen yang pertama adalah dapat dibaca dalam sekali duduk. Sebab, cerpen memiliki alur yang singkat. Kemudian, cerpen biasanya menceritakan kejadian tunggal, penokohan, dimensi ruang, dan waktunya juga terbatas. C. Roman. Roman tidak sefamiliar novel atau cerpen. Sebenarnya, roman mirip seperti biografi. Roman bisa dibilang cerita fiksi biografi. Roman menceritakan kehidupan seseorang dari lahir sampai meninggal. D. Drama dan sinetron. Drama dan sinetron juga termasuk cerita fiksi. Bedanya, drama dan sinetron tidak berbentuk tulisan. Contoh cerita fiksi lainnya adalah puisi, dongeng, mitos, fabel, hikayat, komik. Unsur-unsur cerita fiksi sebagai berikut. A. Tema, pokok bahasan utama yang disampaikan dalam cerita. B. Alur, urutan kejadian yang disampaikan dalam cerita. Dapat berupa alur maju, mengarah ke masa depan, alur mundur, kembali ke masa lalu, alur campuran, gabungan alur maju dan mundur. C. Latar, pensuasanaan dalam cerita dan disampaikan berupa deskripsi keadaan. Dapat berupa latar waktu yang merupakan waktu kejadian, dan latar tempat yang merupakan tempat kejadian. D. Tokoh, peran yang bermain dalam cerita. Terdiri atas tokoh utama, mendominasi cerita, dan tokoh pendukung, mewarnai dan menghidupkan cerita. E. Watak, karakter atau sifat yang dimiliki tokoh dalam cerita, membedakan antara tokoh satu dan lainnya. Cerita non-fiksi. Non-fiksi adalah karangan yang dibuat berdasarkan kenyataan atau fakta yang ada dalam kehidupan nyata. Biasanya non-fiksi disebut juga dengan cerita yang sebenarnya atau sesuai fakta. Cerita non-fiksi berisi kejadian-kejadian yang sebenarnya ada dan bersifat informatif. Contoh cerita non-fiksi antara lain: laporan ilmiah, skripsi, disertasi, tesis, buku pelajaran, buku ensiklopedia, jurnal, berita di koran, majalah, tabloid, biografi, esai, opini, pidato. Sedangkan ciri-ciri cerita non-fiksi antara lain: 1. Berdasarkan data. 2. Informatif. 3. Bahasa lugas. Struktur dalam teks non-fiksi salah satunya adalah urutan peristiwa yang merupakan rekaman peristiwa yang pernah terjadi. Urutan peristiwa disampaikan secara berurutan. Latar cerita adalah tempat atau waktu terjadinya sebuah peristiwa. Urutan, deretan, rentetan, peristiwa, kejadian. Latar cerita ada 3. A. Latar tempat, merupakan latar yang menunjukkan lokasi suatu peristiwa. Contoh, di masjid, di lereng gunung, di ruang belajar. B. Latar waktu, merupakan waktu di mana suatu peristiwa itu berlangsung. Contoh, pagi, siang, petang, malam, kala senja, pada suatu hari. C. Latar suasana, merupakan kondisi batin si tokoh atau lingkungan tempat si tokoh berada. Contoh, suasana sedih, pertandingan seru. Alur atau plot adalah susunan peristiwa atau kejadian yang membentuk sebuah cerita. Alur dibagi menjadi 3 yaitu: A. Alur maju adalah rangkaian peristiwa yang urutannya bergerak ke depan terus. B. Alur mundur adalah rangkaian peristiwa yang urutan waktu kejadian bergerak mundur, flashback.
C. Alur campuran adalah campuran antara alur maju dan alur mundur. Ungkapan. Dalam kehidupan sehari-hari kita sering mendengar ungkapan-ungkapan yang menunjukkan suatu sifat atau sikap seseorang. Ungkapan dalam bahasa Indonesia merupakan gabungan dari dua kata yang memunculkan arti baru. Makna yang terdapat dalam suatu ungkapan sudah menyatu dan tidak ditafsirkan dengan makna kata atau unsur yang membentuknya. Misalnya ungkapan panjang tangan bukan berarti tangannya berukuran panjang, akan tetapi mempunyai makna baru yang sudah menyatu, yaitu suka mencuri. Ciri-ciri ungkapan antara lain. 1. Terdiri dari dua kata atau lebih. 2. Susunan kata-katanya tetap atau absolut. 3. Makna kata-kata penyusunnya sudah hilang. 4. Mengandung makna kiasan atau idiom. Contoh kalimat ungkapan berdasarkan macamnya. 1. Ungkapan dengan bagian tubuh. Contoh, Fania memang anak yang tinggi hati. Maksud tinggi hati dapat diartikan sebagai sombong. Bono naik darah akibat perkataan Banu terhadapnya. Maksud naik darah adalah marah. Itulah akibat bagi pemuda yang berkepala batu. Maksud kepala batu adalah tidak mau menurut. 2. Ungkapan dengan indera. Contoh, sebaiknya kita menghindari berbicara dengan anak yang besar mulut itu. Maksud besar mulut adalah suka membual. Ucapannya penuh dengan kebohongan. Kritikan yang dimuat pada kolom opini di surat kabar itu membuat para pejabat tinggi merah telinganya ketika ia dituduh sebagai koruptor. Arti merah telinganya adalah tersinggung dan marah. 3. Ungkapan dengan nama warna. Contoh, lebih baik berputih tulang ketimbang hidup menanggung malu. Maksud berputih tulang adalah mati. Permasalahan ini harus diselesaikan di atas meja hijau. Maksudnya adalah pengadilan. Semua harus ada hitam di atas putih supaya kita punya bukti yang kuat. Maksudnya adalah tertulis. 4. Ungkapan dengan nama benda alam. Contoh, selama turnamen berlangsung, ia benar-benar menjadi bintang lapangan. Maksudnya pemain yang mendapatkan perhatian lebih banyak dari publik. Pidatonya digarami dengan lelucon, sehingga sangat menarik didengar. Maksudnya dibumbui, dihiasi. Jangan terpengaruh kabar angin itu. Maksudnya kabar yang belum pasti atau desas-desus. 5. Ungkapan dengan nama binatang. Contoh, ketika terjadi kasus yang rumit, ia selalu mengkambing hitamkan orang lain. Maksudnya orang yang dipersalahkan. Maaf, aku tak mau lagi dijadikan kuda tunggangmu. Maksudnya orang yang disuruh-suruh untuk kepentingan orang lain. Dasar otak udang. Soal semudah ini saja kau tak mengerti. Maksudnya adalah tidak pandai. 6. Ungkapan dengan bagian tumbuh-tumbuhan. Contoh, kalau rasa permusuhan itu tidak dicabut sampai akar-akarnya, hubungan kalian tak pernah baik. Maksudnya dihilangkan benar-benar. Gema Tanah Air. Sebuah bunga rampai yang disusun oleh H.B. Yasin. Maksudnya buku yang berisi kumpulan karangan beberapa orang. 7. Ungkapan dengan kata bilangan. Contoh, A. Kalau bekerja dengan setengah hati, hasilnya kurang memuaskan. Maksudnya tidak sungguh-sungguh. B. Janganlah seperti pepatah. Masuk 3 keluar 4. Maksudnya pengeluaran lebih besar daripada penghasilan. C. Keduanya telah mengadakan pertemuan 4 mata kemarin. Maksudnya pertemuan rahasia.